Hai anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk pelajaran matematika ya. Materinya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mari kita lihat. Nah, sebelum kita belajar tentang pecahan, mari kita kenali dulu pecahan yang akan kita pelajari. Yang pertama, itu ada namanya pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2, 3/4, 5/6, 9/11, dan lain-lain. Yang kedua, ada pecahan campuran. Contohnya adalah 1/2/3, 2/4/6, 2/3/7, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama, kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan belajar menyamakan penyebut pecahan dan kemudian menjumlahkannya. Di buku anak-anak ibu itu ada 2 buah gambar kotak. Ini kotak pertama dan ini kotak yang kedua. Nah, sekarang kita tahu ya, pecahan untuk kotak pertama itu adalah 1/2, sedangkan untuk kotak kedua itu 1/4. Nah, di sini dapat dilihat kalau penyebutnya ini berbeda. 2 dan 4 itu angka yang berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Menyamakannya dengan KPK. KPK 2 dan 4 kita cari dulu. 1 kali 2 2, 1 kali 4 4, 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12, dan seterusnya. Bisa panjang ini. Sekarang ini kita sudah menemukan angka yang sama, yaitu angka 4. Berarti KPK-nya adalah 4. Nah, sekarang kita tuliskan KPK-nya 4. Nah, cara mencarinya kemudian adalah seperti yang Ibu jelaskan kemarin. 4 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. 2 dikali dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian berarti 2 ditulis di sini ditambah 4 dibagi 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Berarti di sini 1. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan 4. Penyebutnya tetap 4, 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Sekarang Ibu contohkan soal kedua. Alisa membeli pita dengan panjang 3/4 meter. Kemudian ia membeli lagi sebanyak 1,2 meter. Nah, kalau membeli lagi itu berarti kita tambahkan. Berapa panjang seluruh pita Alisa? Nah, sekarang kita cari. Ini penyebutnya 4 dan 2. Tadi juga sudah kita cari kalau 4 dan 2 itu KPK-nya adalah 4. Jadi kalau ada penyebut 4 dengan 2 langsung saja kita cari penyebutnya menjadi 4. Paham ya? 4 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 1. 1 dikali 3. Hasilnya adalah 3. 4 untuk angka yang kedua, 4 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 dikali 1. 2. Nah, karena di sini tambah, di sini juga tambah ya. 3 tambah 2 5, penyebutnya tetap 4. Ini bisa dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 itu 1. Nah, sisanya adalah 1. Kemudian penyebutnya tetap 4.
Pecahan biasa dapat dijadikan pecahan campuran itu jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Seperti soal tadi 5/4. 5 pembilang lebih besar dari 4 penyebut. Bisa kita rubah jadi pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana caranya jika soalnya itu pecahan biasanya ada 3. 2/3 ditambah 4/5 ditambah 3/6. Nah, bagaimana caranya? Sekarang caranya adalah kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK-nya 3, 5, 6. Bisa kita cari KPK-nya, namun ini caranya akan panjang. Silahkan anak ibu kalau bisa cara seperti ini. Namun ibu kasih cara yang mudahnya. Kita bikin seperti ini. Nah, kemudian kita cari. Ini ada bilangan yang bisa dibagi 2. Ada ya, 6 bisa dibagi 2. Kita tulis bagi 2. 3 bagi 2 tidak bisa, turunkan saja. 5 bagi 2 tidak bisa, turunkan saja. 6 bagi 2, 3. Nah, masih bisa dibagi 2? Tidak ya. Yang habis sekarang bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tidak bisa, turunkan lagi. 3 bagi 3, 1. Nah, sekarang bisanya bagi berapa lagi? 1 ini udah habis, nggak bisa dibagi lagi, berarti satunya dibagi 5. 1 bagi 5, turunkan saja lagi. 5 bagi 5, 1, ini turun lagi. Nah, jadi KPK-nya adalah hasil kali pembaginya. Pembaginya berapa? 2, 3, 5. Sekarang kita kalikan 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 5, 30. Nah, jadi nanti KPK-nya adalah 30. Mari kita selesaikan. 30 ya. 30 bagi 3. 30 bagi 3. Ini dulu. 30 kita bagi dengan 3. 10 kali 2, 20. Tambah 30 kita bagi dengan 5. 30 bagi 5, 6. 6 kali 4, 6 dikali 4, 24. Tambah 30 kita bagi dengan 6, 5 kali 3, 15. Nah, sekarang silahkan kita tulis hasilnya. 20 tambah 24, 44 tambah 15. Berapa 44 tambah 15? 59/30. Sekarang bisa kita jadikan pecahan campuran. 59 ini dibagi 30 berapa bisanya? Ya, jawabannya adalah 1 ya. 1. Nah, 59 kurang 30 berapa? Sisanya setelah kita ambil 1 tadi, kita kurangkan 59 dengan 30. Hasilnya adalah 29. Nah, 30 tetap. Ini hasilnya. Nah, paham ya tentang cara menjumlahkan pecahan biasa. Sekarang kita akan masuk dengan cara-cara menjumlahkan pecahan campuran. Nah, jadi kemarin ada yang tidak paham, itu pecahannya seperti ini. 2, 1/5 misalnya. Ini bagaimana caranya, Bu? Ini dinamakan dengan pecahan campuran. Nah, untuk menjumlahkannya, kita harus merubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Nah, cara merubahnya adalah 5 kita kali dengan 2. 2 ini ya, 5 kita kali dengan 2. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 nanti kita tambahkan dengan 1. Ditambah 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, nanti penyebutnya tetap sama. Jadi hasilnya adalah 11/5. Nah, Ibu paham? Kita coba satu lagi ya. 2/6 misalnya. Gimana cara merubahnya? 6 kita kali dengan 2.
6 dikali 2 sama dengan 12. 12 kita tambah dengan 2. Jadi hasilnya adalah 14. Nah, jadi hasilnya nanti adalah 14/6. Paham ya? Nah, pecahan campuran ini anak-anak ibu temui di contoh soal halaman 8. Itu ada soal nomor 2, paman menggunakan 3 warna cat berbeda untuk mengecat ruang tamu. Cat warna merah muda tersisa 2, 1/5. Kemudian cat warna hijau 1/3. Kemudian cat warna biru 1. Pertanyaannya adalah berapakah banyak cat yang masih tersisa? Nah, ini semuanya akan kita jumlahkan ya. Gimana cara menjumlahkannya? Nah, sekarang untuk menjumlahkan pecahan campuran ini, kita harus merubahnya dulu ke pecahan biasa. 5 kali 2, 5 kali 2 itu berapa? 10. 10 tambah 1, 11. Ini tetap. Nah, kalau 1 untuk menjadikan pecahan biasa ini, jadikan saja 1/1. Karena 1/1 dibagi 1 hasilnya tetap 1 ya. Yang pertama adalah kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Berapa KPK-nya? Kita cari saja dengan cara yang gampang seperti Ibu ajarkan tadi. 5, 3, 1. Ini bisa dibagi 1. 5 bagi 1 nanti 5. 3 bagi 1, 3. 1 bagi 1, 1. Kemudian kita mulai dengan 3 lagi. 5 bagi 3 tidak bisa, turun saja. 3 bagi 3, 1. Ini sudah 1. Kemudian kita bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1, 1, 1. Nah, kalau udah 1 semuanya berarti itu sudah selesai. Sekarang cari KPK-nya adalah kita kalikan saja. 1 kali 3 kali 5. 1 kali 3 kali 5. 1 kali 3 berapa? 3 kali 5, 15. Oke, jadi ini KPK-nya adalah 15. 15 bagi 5. 15 bagi 5. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 11 nanti 33. Kemudian ditambah 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 1, 5. Kemudian ditambah 15 dibagi 1, 15. Dikali 1, 15. Jadi hasilnya adalah 33, 5, 15, 53 diper 15. Nah, 53 per 15 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Gimana caranya? 53 bagi 15. Berapa 53 bagi 15? Nah, 15 ini bisa berapa buah muat di 53? Kalau 1, 15. Kalau 2, 30. Masih bisa. Kalau 3, nah, jadi hasilnya adalah 3 ya. Nanti 53 bagi 15 itu sisanya ada 8, penyebutnya tetap sama. Tidak mengerti Bu? Kalau tidak mengerti kamu bagi seperti ini. 53 bagi 15 itu nanti hasilnya akan 3. 3 kali 15 itu 45. Nah, terkurang ya. 13 kurang 5 itu 8. Ini sudah dipinjam jadi hasilnya 0. Nah, jadi ini dia 3 ini dia tadi. Ini dia tadi. 8 ini dia, pindah ke atas. 15 ini adalah penyebutnya. Dari sini paham anak-anak Ibu? Bagaimana kalau kita menjumlahkan pecahan campuran? Kita ambil satu contoh soal ya. 2 1/3 ditambah 3 2/5. Hasilnya berapa? Nah, sekarang ini ada bilangan bulat dan ada 2 bilangan bulat. Sekarang kita pisah dulu. 2 ditambah 1/3 ditambah 3 tambah 2/5. Nah, kita samakan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 2 ditambah 3, tahu ya dari mana datangnya? Ini 2 tambah 3
ditambah 1/3 ditambah 2/5. 1/3 ditambah 2/5. Kemudian 2 tambah 3, 5. Tambah 1/3 tambah 2/5. Nah, ini kita cari penyebutnya terlebih dahulu, kita samakan. Nah, bisa kita kali silang. 1 kali 5, 5. 3 kali 2, 6. Penyebutnya tetap 15. Nah, nanti hasilnya 5 tambah 6, 11/15. Bisa juga ditulis 5, 11/15. Sekarang Ibu contohkan soal kedua. Kita ambil saja 5 1/6 ditambah 2 2/3. Hasilnya berapa? 5. Bentar ya. 5 ditambah 1/6 ditambah 2 tambah 2/3. Nah, kita gabung dulu bilangan bulat. 5 2. 5 tambah 2 tambah 1/6 tambah 2/3. Kita jumlahkan 5 tambah 2 7 tambah 1/6 tambah 2/3. Nah, kalau tadi kita sudah mencari dengan kali silang, sekarang coba kita cari dengan KPK. 1 kali 6 6, 2 kali 6 12, 3 kali 6 18, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ketemu ya. Yang sama itu adalah angka 6 dan 6. Kita balik ke sini, 7 tambah 6. Nah, sekarang kita kalikan. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya adalah 7 tambah 5/6. Jadi bisa ditulis juga 7 5/6. Kemudian bagaimana caranya dengan pengurangan pecahan? Caranya sama saja, cuma bedanya adalah tandanya saja. Kalau tadi ditambah, kalau pengurangan kita kurangkan. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita coba latihan ya. Di sini ada 10 buah soal nanti yang akan anak Ibu kerjakan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kemudian kita coba 2 buah pengurangan. Nah, silakan anak-anak Ibu kerjakan. Hati-hati mengerjakannya. Dan tetap semangat anak-anak Ibu semuanya.